Yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geni Septiani dari Prodi S1 Akuntansi angkatan 2019 dengan NPM C10190186. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh penerapan penerimaan negara atas pajak karbon dalam rangka menurunkan emisi karbon di negara Indonesia. Oke, yang pertama di sini ada sektor usaha bisnis. Nah, di sektor usaha bisnis ini aktivitas manusia di dunia ini kan dalam melakukan berbagai sektor usaha bisnis akan menghasilkan suatu dampak positif, baik itu dampak positif ataupun dampak negatif. Nah, dampak positif dari sektor usaha bisnis ini ya kita dapat membelanjakan suatu barang-barangnya gitu. Jadi barang-barang yang ada dalam sektor usaha bisnis ini akan dapat dipergunakan untuk kita untuk kesehariannya. Tetapi dalam sektor usaha bisnis juga kita memiliki dampak negatifnya. Dampak negatif dari sektor usaha bisnis ini yaitu efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini tuh akan menyebabkan perubahan iklim di Indonesia, yang dimana perubahan iklim di Indonesia itu disebabkan juga oleh gas emisi karbon. Dan gas emisi karbon ini tuh berasal dari sektor usaha bisnis. Yang dimana efek rumah kaca atau yang disebabkan oleh gas emisi karbon ini tidak hanya melibatkan negara Indonesia, melainkan seluruh dari dunia. Upaya penanganan ini salah satunya melalui Kyoto Protocol. Nah, Kyoto Protocol ini dapat menuntut berbagai negara yang sudah meratifikasi hal tersebut dalam upaya menurunkan emisi karbon. Sebelumnya juga ada yang sudah meratifikasi Kyoto Protocol ini, namun hanya sukarela. Nah, saat ini juga Indonesia tuh tengah membangun berkelanjutan tentang Kyoto Protocol ini. Tetapi Indonesia juga masih ada keterbatasan dana dalam penerapan Kyoto Protocol ini. Maka dari itu, Indonesia menerapkan pajak karbon sebagai penambahan dana dalam mengurangi mengurangi emisi karbon. Lalu ada landasan teori. Yang pertama, eksternalitas yang merupakan biaya yang harus ditanggung atau manfaat yang tidak langsung dan diberikan dari suatu pihak akibat aktivitas ekonominya. Yang kedua, ada emisi karbon, yaitu gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon seperti solar dan bahan bakar lainnya. Lalu yang ketiga di sini ada perubahan iklim. Perubahan iklim itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan, perubahan pola dan intensitas unsur iklim dalam suatu periode waktu yang sangat lama. Yang keempat, di sini ada Kyoto Protocol. Kyoto Protocol ini sebuah amandemen terhadap konvensi rangka kerja PBB tentang perubahan iklim, sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global. Di sini juga ada pajak. Pajak ini merupakan suatu pungutan wajib yang diberikan kepada negara oleh orang pribadi maupun badan atau perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum yang bersifat memaksa. Nah, dalam pajak juga tadi sudah disebutkan ada pajak karbon. Nah, pajak karbon ini suatu pajak yang dikenakan terhadap pemakaian bahan bakar berdasarkan kadar karbonnya. Lalu di sini ada metodologi penelitiannya dengan rumus RI atau tarif pajak yang dikenakan terhadap emisi karbon dikali EI, yang dimana itu merupakan jumlah emisi karbon perusahaan, dan KUR itu merupakan kurs USD terhadap IDR. Nah, semuanya itu dikalikan yang akan menghasilkan jumlah penerimaan dari pajak karbon.
Lalu pengumpulan data di sini ada data emisi karbon dan data nilai tukar. Dan dari data emisi karbon, ini tuh didapat dari perusahaan Indonesia yang menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia dan juga diperoleh dari Turquoise, Bloomberg, dan Reuters atau Refinitiv. Dan ini juga ada data nilai tukar diperoleh dari Reuters atau Infinitiv. Nah, di sini tuh kan ada data emisi karbon dan data nilai tukar. Nah, walaupun data nilai tukar di sini tuh per hari untuk uh, periodisasinya, namun data nilai tukar di sini tuh mengikuti data emisi karbon. Jadi periodisasi dari kedua data ini tuh secara tahunan. Lalu di sini juga ada sampel penelitian dapat diambil dari 14 industri yang terdapat dalam Bursa Efek Indonesia. Yang pertama ada automobiles, bank, construction material, diversified telecommunication service, food product, gas utilities, household product, industrial conglomerate, metal and mining, oil, gas, and consumable fuels, paper and forest product, real estate management and development, tobacco, dan wireless telecommunication service. Ini juga 14 industri yang akan menjadi sampel penelitian. Nah, dari 14 industri tadi dapat dihitung dilakukan simulasi untuk penghitungan pajak yang dikenakan terhadap emisi karbon perusahaan. Nah, pengelompokan perusahaan dalam industri untuk memudahkan suatu analisis lanjutan dalam menentukan apakah suatu perusahaan berada dalam industri suatu pajak karbon, pajak yang padat karbon, atau tidak. Berdasarkan pendekatan ini, pajak dihitung secara langsung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan total emisi karbon yang terukur. Karena emisi karbon di sini pada hakikatnya tuh merupakan eksternalitas negatif atau kerusakan lingkungan yang terkuantifikasi. Lalu selanjutnya jumlah pajak karbon juga terhitung tersebut dikonversikan dalam rupiah. Nah, lalu dari simulasi tadi kita dapat melihat hasil penelitian yang sudah diperhitungkan. Nah, di sini ada automobiles, bank, yang gitu-gitu. Lalu pokoknya sudah dihitung dengan rumus yang tadi. Dengan perkiraan dari penerimaan potensi pajak karbon, potensi penerimaannya tuh sebesar 3.032.372.000 rupiah. Itu tuh untuk 14 sampel yang sudah tadi diperhitungkan. Nah, apabila terhadap emisi karbon perusahaan emiten tersebut dikenakan pajak sebesar 5 USD per ton CO2 seperti yang baru diterapkan di Afrika Selatan, tarif pajak karbon di sini sebesar 5 USD per ton CO2. Jadi ini tuh dikali dengan 5 USD per ton CO2 dan dikalikan dengan kurs yang ada di Indonesia. Lalu di sini juga Afrika Selatan dijadikan negara tujuan benchmarking. Kenapa Afrika Selatan tuh dijadikan negara tujuan benchmarking? Karena apabila dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi, Indonesia juga merupakan negara berkembang yang memiliki hak untuk menurunkan emisi karbon secara sukarela. Untuk tujuan penyederhanaan simulasi, digunakan data tarif pajak karbon sebesar 5 USD per ton CO2. Nah, di sini tuh dapat dilihat juga, di sini ada construction material tuh paling banyak menyumbangkan pajak karbon, sebesar 1.633.018.000 rupiah. Nah, sesuai dengan kerusakan lingkungan yang dihasilkan oleh construction material, jadi yang mana yang paling banyak merusakkan lingkungan itu paling banyak menyumbangkan dari pajak karbon ini.
Lalu di sini juga yang kedua tuh ada dari Metals and Mining. Di sini juga sebesar 569.207 juta. Ini sekitar setengahnya dari construction material. Nah, lalu yang paling kecil dalam menyumbangkan suatu pajak karbon ini yaitu yang ini 812 juta. Itu dari paper and forest product. Itu paling sedikit menyumbangkan dari pajak karbon. Lalu di sini kesimpulannya, keputusan dalam meratifikasi Kyoto Protocol merupakan suatu tahap awal pemerintahan dalam memitigasi perubahan iklim. Namun ada keterbatasan dana dalam hal tersebut sehingga Kyoto Protocol ini tertunda. Kebijakan pajak karbon merupakan kebijakan yang dapat diterapkan dalam pencapaian tujuan tersebut. Hasil simulasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat potensi penerimaan negara dari pajak karbon minimal 3 triliun 3 miliar per tahunnya. Nah, perusahaan yang bergerak pada industri yang menghasilkan padat karbon memiliki andil yang signifikan dalam penyumbangannya. Sarannya tersebut, Dirjen Pajak sebaiknya melakukan suatu koordinasi dengan OJK sebagai pengawalan atas kepatuhan pelaksanaan pelaporan emisi karbon yang dilakukan oleh perusahaan dan menyusun suatu kebijakan hukum mengenai pajak karbon ini. Apabila pajak karbon ini sudah diterapkan di Indonesia, maka penerimanya juga harus dimanfaatkan dalam rangka penurunan emisi karbon. Mungkin sekian dari saya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.